Halo bestinya kata Ani. Besti, Nikita Mirzani bikin gebrakan terkait bukti rekaman yang berisi percakapan antara pihak yang diduga keluarga Reza Gladys dengan seorang oknum soal kasus hukum yang menjeratnya. Setelah 2 kali gagal memutarkan bukti yang dimiliki di ruang persidangan, akhirnya Nikita Mirzani membuat aduan ke Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK loh Besti. Jadi Besti, hal tersebut diketahui dari salah satu unggahan di akun Instagram Nikita Mirzani. Di unggahan yang dimaksud, Nikita Mirzani foto lembaran tanda terima soal pengaduan dugaan tindak pidana korupsi atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Dalam postingannya tersebut tertulis jika aduan diserahkan dan ditandatangani oleh M. Fasih Hudoin Kolili SH dan diterima oleh pihak KPK pada tanggal 8 Agustus 2025. Emang ya Besti, sebelum membuat aduan ke KPK, Nikita Mirzani sudah di 2 kali persidangannya sempat meminta izin ke majelis hakim untuk memutarkan rekaman percakapan yang dimiliki. Namun, majelis hakim sama sekali nggak mengindahkan hal tersebut dan meminta Niki atau kuasa hukumnya membuat laporan terpisah karena dianggap bukan bagian dari pokok perkara yang dibahas di persidangan. Sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya, izinkan saya memutar kotak rekaman. Sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silakan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silakan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditangannya lama. Kecuali saya dilaporin. Jadi cukup ya. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Niki punya hak untuk menyampaikan informasi tersebut tentang adanya dugaan oknum telah melakukan sesuatu yang patut diduga itu bisa berkategori menghambat proses hukum dan patut diduga itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Persidangan itu sudah bukan dugaan lagi terkait barang bukti, itu adalah fakta, ya nggak? Jadi apa yang dihadirkan, bukti maupun saksi maupun apapun dalam persidangan itu bukan berbentuk dugaan. Dugaan itu sudah adanya di kepolisian, ya enggak? Tapi berbentuk fakta. Seperti itu. Makanya apabila itu mau ditindaklanjuti, laporkan gitu loh. Agar segera ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian, oleh KAY dan sebagainya gitu loh. Tidak di sana ranahnya, itu salah. Selain mengadu ke KPK, Nikita Mirzani juga membuat surat terbuka untuk Komisi Yudisial Republik Indonesia loh Besti. Dalam salah satu unggahan di feature Instagram story-nya, Niki mengadukan beberapa hal terkait sikap oknum penegak hukum yang menangani persidangannya. Selain soal hakim yang melarang dirinya untuk menunjukkan barang bukti yang diduga rekaman percakapan yang dimiliki, Niki juga bertanya ke Komisi Yudisial soal sikap jaksa penuntut umum yang kerap memotong keterangan saksi di persidangan.
Jadi setiap persidangan yang terkait dengan tanya menanya saksi, jawab menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita gitu supaya cerita kesaksian ini terarah gitu. Jadi kalau saksiannya ngelantur atau tidak relevan dipotong begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang ngelanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu. Itu wajar. Potong-memotong pembicaraan ini biasa terjadi. Itulah yang disebut dalam perdebatan dalam sidang atau proses mencari titik terang keterangan saksi. Kalau ada jaksa memotong-motong pembicaraan, tentunya itu untuk kepentingan pembuktian. Demikian juga kalau ada pengacara itu memotong-motong pembicaraan saksi, itu untuk kepentingan pembuktian juga. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah potong-memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Jadi ya ketika jaksa memotong pembicaraan boleh, ketika pengacara kemudian keberatan juga boleh. Begitu. Jadi semuanya boleh sebenarnya. Emang ya Besti, selain masalah bukti rekaman percakapan yang udah 2 kali sidang gak diizinkan majelis hakim untuk diputar, dalam sidang kemarin Nikita Mirzani juga sempat terlibat perdebatan dengan salah satu jaksa penuntut umum. Bahkan sampai memantik emosi para pendukungnya loh. Diduga kericuhan tersebut terjadi lantaran sikap salah satu jaksa penuntut umum yang mengambil rekaman video ke arah Nikita Mirzani sesaat setelah majelis hakim memutuskan untuk menunda jalannya sidang karena pihak Nikita Mirzani protes keterangan Doktif sebagai saksi kerap dipotong oleh JPU. Boleh merekam. Jadi gini, sepanjang majelis hakim tidak menentukan lain, ketika ada jaksa merekam atau ada pengacara merekam, itu tidak ada persoalan. Karena apa? Pengacara pun merekamnya kadang-kadang handphone digeletakkan tapi direkam. Itu boleh. Panitera pun merekam juga boleh. Jaksa juga merekam boleh. Kan sekarang rekaman nggak cuma suara, ada rekaman visual. Itu boleh. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh ketua majelis hakim. Boleh memang karena tujuannya untuk pembuktian. Ya Besti, terlepas dari sejumlah drama di sidangnya yang sudah ditindaklanjuti oleh Nikita Mirzani dengan membuat aduan dan surat terbuka pada pihak terkait, persidangan Nikita Mirzani yang berlangsung pada 7 Agustus 2025 kemarin memang bisa dibilang gak berjalan sesuai agenda. Dari 5 saksi yang dijadwalkan memberi keterangan, baru Dr. Samira atau Doktif yang sempat memberikan kesaksian. Sidang kemarin terpaksa diselesaikan lebih cepat karena majelis hakim mau memberikan kesempatan pada terdakwa Nikita Mirzani yang sedang kurang sehat untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun, alih-alih menerima, Nikita Mirzani justru menangis karena bersikukuh ingin sidangnya dilanjutkan.
dilanjutkan. Sikap Nikita yang demikian pun mendapat respon sinis dari tim kuasa hukum Reza Gladys yang hadir di persidangan. Menurutnya, Nikita Mirzani sedang memainkan drama agar bisa mendapat penangguhan penahanan, katanya Besti. Lembaga pemasaran tersebut di atas tentunya dapat dikabulkan memperhatikan pasal 19 ayat 8 dan ayat 10 peraturan pemerintah nomor 2023 dan pertemuan yang bersangkutan menetapkan memberikan izin pada terdakwa Nikita Mirzani melakukan pemeriksaan di rumah sakit Adiaksa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17 WIB sampai dengan pukul 21 WIB dan selesai berobat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu, memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan tersebut. Kemudian ditetapkan majelis hakim pada hari Kamis 7 Agustus 2025 oleh kami bertanya azam Prasetyo Baskoro SMKN dan Sulistyo Muhammad bin Prasetyo masing-masing sebagai hakim anggota mengucapkan bahwa kita melakukan umum pada hari ini oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh anggota dibantu oleh Hakim Azhar serta pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Mungkin Nali Murti Hasan dan kawan-kawan penuntut umum terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, jadi begitu ya. Silakan dipergunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis untuk melakukan pemeriksaan pukul 17 sampai pukul 21 di rumah sakit Adiaksa. Itu ya. Makanya untuk sidang kita akhiri jam 4 untuk perjalanan mudah-mudahan sampai di sana dan kepada terdakwa penasihat hukum dan penuntut umum ya si dokter sebentar kesehatan itu sangat penting. Jadi majelis tidak mau menunda-nunda, majelis nanti disalahkan akan bisa. Silakan saksi untuk dihadirkan untuk kita kasih tahu. Jadi seperti saya sampaikan nanti ya, kita majelis sudah komunikasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya, jadi hari ini. Jadi begitu ya, nanti tolong penuntut umum disampaikan ke saksinya ya. Untuk hadir nanti pada hari Kamis. Terima
kamu ke depan? Ada backup kan depan? Ada oh iya. Karena nikah kamu Tadi nggak ada suara. nggak ada dia kan bisa nih dari satu bulan. Pinjamannya ada dia. Nah, ini sidang hari ini seperti sinetron jilid ke-7 ya. Karena sidang ke-7 hari ini, sidang ke-7 sinetronnya. Memang makin lama semakin asik dan luar biasa sinetronnya. Terdakwa ini penuh dengan episode demi episode skenario yang mau dimainkannya gitu. Kemudian ada permintaan dari rutan maupun dari penasihat hukum dan terdakwa untuk dia melakukan pengobatan, katanya ada gangguan di dalam saraf dan gangguan dalam. Nah, kenyataan ini dia bermohon sehingga hakim memperhatikan sebagai kemanusiaan, ya udah hanya di sini diberi kesempatan untuk pemeriksaan dari jam 17 sampai jam 21. Padahal drama ini menginginkan bagaimana supaya ini bisa ditangguhkan penahanan, memperlambat supaya ini proses lambat. Ternyata hakim memang memberi kesempatan 5 jam. Nah, ini satu drama episode yang memang merugikan merugikan terdakwa ini kita sendiri. Memang ini dramanya episode yang terakhir ini adalah episode permohonan penangguhan penahanan. Tetapi majelis hakim mengizinkan waktu hanya 5 jam untuk pemeriksaan ke rumah sakit Adiaksa di Cegah. Episode ini minggu depan kita nggak tahu episode lagi. Minggu lalu itu masalah rekaman. Minggu ini masalah izin untuk berobat. Ya memang episode demi episode kita ikuti tiap minggu. Memang ini mengasihkan memang. Ini di luar skenario, tapi bisa muncul semua episode-episodenya. Gitu cenah Besti. Ya udah deh, Ani nggak mau banyak komentar. Mau lanjut nonton drama apa lagi yang bakal terjadi ke depannya? Kalau kalian gimana Besti? Apa pendapatnya? Kasih tahu Ani di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.